Udah siap semua? Udah siap ya? Oke, sip. Ayo. Yuk, kita mulai. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bang Ali the Coach. Sebelumnya kita intro dulu. Sebelum aku mulai, aku tetap harus membiasakan diri untuk menjaga tata krama. Walaupun kadang-kadang yang keluar sampah juga. Ini masih kalau anak-anak muda sekarang nih masih pagi lah ya, malam minggu kan. Masih jam-jam gede, belum jam kecil. Oke, aku sapa dulu kawan-kawanku apa kabar, sahabat-sahabatku apa kabar, para penonton setiaku apa kabar, para subscriber apa kabar. Mudah-mudahan sehat-sehat semuanya. Amin. Oke, hari ini kalau kalian mengamati perkembangan berita yang betul-betul sedang hot saat ini adalah Google menghapus Palestina dari Google Maps. Masalahnya apa? Nggak tahu masalahnya apa. Yang aku perhatikan dan aku hal ini mencuri perhatian aku ya. Gitu, karena aku perhatikan ini kayaknya jadi trending nih. Gitu. Aku lihat itu di channel YouTube itu tentang Google menghapus Palestina dari Google Maps. Kayaknya ini berita yang sedang hangat, terus aku cari di kata pencarian Google menghapus Palestina. Banyak. Aku bukain satu persatu. Sekitar tadi kalau nggak salah aku buka ada 5 channel. Menjaga kode etik jurnalistik, aku tidak boleh menyebutkan nama channelnya. Yang jelas aku sudah nonton 5 video tadi. Dan isinya hampir rata-rata sama semua. Apa yang ada dalam hati aku? Geblek ini. Terus apa hal yang baru gitu loh? Kita mencari di channel yang satu tentang Google menghapus Palestina dari Google Maps. Oh, penjelasannya seperti ini. Memflashback gitu, cerita kisah tentang gimana dulu peta Palestina di tahun 1918 dan sekarang kondisinya Palestina tuh hilang di Google Maps. Jadi aku coba mau mengingatkan kepada yang ingin menaikkan berita tentang Google Maps itu, Palestina hilang dari Google Maps itu, aku mau tanya dulu sama kalian. Kalian ngerti nggak yang kalian naikkan beritanya itu? Yang aku khawatirkan ada YouTuber yang ikut-ikutan. Kalau di kampungku itu namanya PTT. Tahu kalian PTT? Pantang tak top. Ini sedang trending nih, naikin beritanya, angkat beritanya. Sekarang pertanyaanku, kalian ngerti nggak yang sedang kalian bahas itu? Gitu. Jangan ikut-ikutan bikin, ini sedang naik, ya ikut juga pasang, ya ikut juga anggap berita tentang Palestina hilang dari Google Maps. Sekarang kalian paham nggak beritanya? Paham nggak yang sedang terjadi? Karena dari 5 video itu, ya hampir rata-rata sama, bahwasanya dia mengambil dari sebuah artikel, mungkin dia membaca sebuah artikel, kemudian dia tuangkan ke dalam sebuah video yang dia jelaskan bahwasanya memang dari dulu Google itu tidak pernah meletakkan label Palestina di Google Maps-nya. Kemudian aku berpikir, YouTube itu bukan hanya sebuah sarana hiburan. YouTube juga sarana informasi. Tidak terlepas juga dari sarana pendidikan. Gitu loh. Jadi jangan memberikan satu topik berita tapi kita nggak paham. Jangan hanya lihat, ini peluang besar ini. Ini AdSense-nya bisa besar nih. Jam tayangnya bisa naik ini.
Aku kurang setuju, mohon maaf aja, aku kurang setuju kalau begitu caranya harus mencari peluang. Terus nanti ada yang mau bikin komentar, ya itu kan terserah kita. Emang terserah kau. Tapi maunya kita rubah bahwasanya YouTube ini juga kita mampu memberikan edukasi gitu loh. Bukan hanya sekedar kita buat video, tapi kita tidak menanamkan edukasi di dalamnya. Ya. Nah, aku juga videoku, emang videoku bagus? Enggak, videoku enggak bagus. Channelku masih gado-gado, channelku masih nano-nano. Rame rasanya. Cuman miris aja kalau seandainya lebih dari 10 video. Sebenarnya itu lebih dari 10 video yang membahas tentang Palestina hilang dari Google Maps. Tapi tidak ada satu video pun yang bisa memberikan kesimpulan dan penjelasan kenapa Google Maps menghapus. Yang ada hanya mengkait-kaitkan. Sedap gayanya, mengkait-kaitkan. Gitu loh. Oke, aku sekarang tuangkan pikiranku. Daripada aku merepet terus nggak jelas seperti ini, aku tuangkan. Tadi sepanjang jalan aku sudah mikirin nih. Sekarang aku tuangkan langsung. Begini, Mas Bro, Sister, Bapak, Ibu, Kakak, Abang, adik-adik sekalian. Google itu adalah sebuah perusahaan, ya, berbasis di Amerika Serikat. Yang kita tahu Amerika ini tidak pernah mau mengakui adanya Palestina. Yang dia akui adalah Israel dan ibu kotanya Yerusalem. Gitu loh. Nah, kalau saja secara kebetulan keberadaan kantornya Google ada di Amerika, kalian bisa mikir nggak sih kaitannya itu seperti apa? Kenapa Google tidak meletakkan Palestina di Google Maps-nya? Satu poin, yo aku ajak mikir. Supaya kita sama-sama mau berpikir, bukan mencontek atau meniru saja. Yang kedua, Google Maps itu punya hak untuk meletakkan Palestina atau tidak meletakkan Palestina di dalam Google Maps. Lah wongnya memang perusahaannya dia, suka-suka dia. Dia yang punya aturan, dia yang punya hak veto, dia yang bisa mau buat segala macam. Itu haknya Google, bos. Haknya Google. Coba bayangkan seandainya kalau Google tidak meletakkan Indonesia di dalam Google Map. Kita mau apa? Kita mau marah? Enggak kan? Dengan kata lain, Google memiliki fasilitas Google Maps. Nah, ya, dia mau letakkan negara mana, dia mau letakkan di peta apa, dia mau letakkan pulau apa, itu terserahnya dia, itu haknya dia loh. Ya, sampai sini paham ya? Paham, bos, harus paham, bos. Kemudian, kalau seandainya Google tidak meletakkan negara Indonesia, kita mau marah. Terus untungnya apa? Gitu loh. Ya, agak senyum dikit. Biar jangan serius sekali. Oke, kita lanjut. Terus kalau kita merasa berita ini menyakitkan, kita bisa apa gitu loh. Kita cuma taunya bisa memberitakan saja kan. Iya kan? Iya aja bilang gitu. Saat ini kita nggak bisa apa-apa, kita cuma bisa tahu, oh ternyata ada berita seperti ini. Kalau cuma menyampaikan berita saja, Instagram sudah cukup. Tadi aku lihat Instagram juga sudah memberikan informasi loh. Kok dihapus? Tapi setauku seingatku juga ini kejadian ini pernah loh terjadi, cuman aku lupa tahun berapa. Bahwasanya Palestina itu akan dihapus dari peta. Pernah loh ini. Tapi aku lupa tahun berapa, aku lupa. Dan ini dinaikkan lagi. Gitu ya. Nah, kalau kita kaitkan ini dengan umat muslim, waduh ini sensitif bener. Pasti betapa terlukanya hati umat muslim dengan tingkahnya Google. Tapi aku coba, ayo gini, Google ini punya orang loh.
Dia punya usaha, dia yang mendirikan, dia yang habis biaya untuk mendirikan perusahaan. Ya kita nggak bisa ngelarang. Kita nggak bisa ngelarang dia mau buat apa. Tapi paling nggak kita sudah punya opini. Aku yakin kita semua sudah punya opini tentang kejadian ini. Tapi intinya tolong dong para YouTuber yang juga sedang menaikkan berita tentang hilangnya Palestina dari Google Maps, itu ada penjelasannya, ada kesimpulannya. Bagi aku ya, Palestina itu tidak hilang. Itu hanya tidak dimasukkan saja di Google Maps oleh Google. Kalau seandainya dihilangkan, maksudnya apa? Ini Palestina tahun 2015 sudah diakui loh oleh PBB. Meskipun masih ada negara-negara yang menentang tentang keberadaan negara Palestina. Camkan itu. PBB tahun 2015 itu sudah mengesahkan keberadaan negara Palestina. Dan benderanya itu ada di kantor PBB, di jajaran tiang bendera negara-negara yang masuk ke dalam organisasi PBB. Oke? Tidak segampang itu juga harus melenyapkan Palestina. Palestina itu masih ada rakyatnya, masih ada pemerintahannya. Terus kalau seandainya dihapuskan, ini kan sama dengan menggiring kita, menggiring mindset kita bahwasanya Palestina itu sudah tidak ada dan rakyatnya sudah nggak ada. Jangan termakan itu. Jangan termakan mindset, waduh kayaknya Palestina sudah habis. Nggak segampang itu. Mereka sedang berjuang juga di sana. Mereka juga sedang bertahan hidup di sana gitu loh. Oke, jangan terlalu serius. Aku tidak mau membahas jadi ke politik ya. Bahaya politik bos, mengerikan politik ini. Jadi yang jelas ya, Palestina itu, keberadaan Palestina itu hanya hilang di Google Maps dan itu hak mereka untuk tidak menampilkannya. Contoh ya, kita ambil contoh sebuah rumah. Rumahku, rumah kalian. Apakah diwajibkan bagi kita yang memiliki rumah, si pemilik rumah harus membangun tempat sampah atau harus menyediakan tempat sampah di depan rumahnya? Kita yang punya rumah kok. Mau kita letakkan di depan rumah, mau kita letakkan di samping rumah, mau kita gali lubang sampah, mau kita bangun dari batu yang permanen sifatnya, kan terserah kita. Rumah kita, halaman kita loh. Kita bayar pajak, bayar PBB, pajak bumi dan bangunan. Masa harus diatur-atur, harusnya di posisi ini ya. Ini kayaknya menghalangi keberuntungan. Feng shui-nya kurang bagus. Apa kaitannya bos? Tinggal kita yang meletakkan, mau di samping, mau di depan, mau di belakang, mau permanen, mau semi permanen, mau digorek lubang. Itu hak kita. Sama Google. Google tuh punya hak untuk meletakkan Palestina di Google Map-nya atau tidak. Itu haknya dia. Tapi yang jelas Palestina itu tidak hilang. Rakyatnya masih ada. Pemerintahannya masih ada. Benderanya masih berkibar di PBB. Oke? Santai lagi. Oke, lanjut. Kalian yang mungkin sudah terlanjur marah dengan berita ini. Terus aku tanya, kalian masih pakai Google? Kalian marah dengan Google? Masih pakai aplikasi Google? Google Maps? Google Translate? Google AdSense? Google lainnya? Kalau kalian marah, sportif saja bos, nggak usah pakai Google lagi. Jadi tolong kalian dan aku juga ya, kita harus berpikir realistis lah. Tidak segampang itu melenyapkan sebuah negara. Ya buktinya, gini. Coba lihat peta di wilayah kalian masing-masing. Kayak aku di Medan ini ada di kecamatan Medan Maimun. Kan nggak semua lorong sih, nggak semua gang sih ada dalam peta. Terus kita mau bilang lorong itu nggak ada, gang itu nggak ada.
Kan nggak mungkin. Sebenarnya ada. Cuma yang dimasukkan itu adalah gang-gang yang memang termasuk jalan kota. Kan ada tuh, jalan A status jalan kota gitu. Kalau gang-gang kecil atau gang buntu sekalipun mungkin nggak ada dalam peta, tapi bukan berarti gang itu tidak ada. Ayo, mulai paham kan? Mulai terbuka kan? Seperti biasa, kita ambil kesimpulan. Pertama, Google berhak untuk tidak meletakkan Palestina di dalam Google Maps-nya. Karena Google Maps itu adalah aplikasi milik Google. Google adalah sebuah perusahaan yang berbasis di Amerika Serikat. Dan Amerika Serikat adalah negara yang menentang keberadaan negara Palestina. Satu. Yang kedua, jika kalian ingin menaikkan berita, mengangkat berita tentang hilangnya Palestina di Google Maps, tolong berikan kesimpulan, berikan penjelasan, bukan kilas balik sejarahnya. Kalau hanya kesimpulan saja, kita cukup buka Google dan dapat berita cukup jelas, ada artikel di situ. Ya, mungkin bagi kalian ini peluang untuk menaikkan jam tayang. Mungkin bagi kalian ini peluang untuk menambah viewers. Silahkan saja. Tapi jangan lupa, kita punya tanggung jawab. Edukasi juga harus dimasukkan. Edukasi harus dilibatkan. Gitu. Yang ketiga, hilangnya Palestina atau Palestina dari Google Maps bukan berarti Palestina itu sudah tidak ada. Oke? Be a smart person. Kita harus cari tahu dulu. Jangan langsung termakan berita, kemudian kita juga ikut-ikut menyebarkan bahwasanya kita juga, ternyata kita nggak paham gitu loh. Oke? Ini adalah video dadakanku yang kedua kalinya. Jangan sampai bikin aku buat video dadakan lagi ya. Oke. Oke mas bro. Oke sister, bapak ibu penonton sekalian. Macam siaran langsung ya. Oke. Ini adalah gayaku cara menyampaikan. Tapi percayalah, aku hanya ingin kita menjadi mencoba selalu terus menjadi yang lebih baik gitu. Jangan terlalu cepat termakan berita, tapi kita tidak mau berpikir secara logika. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum.